Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 23. Ujian akhir Profesor Todd Sadi di sini. Maaf untuk keterlambatannya. Meskipun kupikir kau tak akan memperhatikan karena ini adalah sebuah rekaman. Kakakku yang berjari gesit menjatuhkan mikrofonnya ke lubang yang penuh. Oh, sudahlah. Kembali ke cerita. Carter terbangun dengan gugup, lututnya membentur baki minuman yang terlihat cukup lucu. Tidur nyenyak? Tanyaku. Dia mengerjapkan mata dengan bingung. Kau sudah menjadi manusia. Baik sekali kau memperhatikannya. Aku menggigit pizzaku. Aku tak pernah makan pizza dari piring keramik atau meminum coke dalam gelas. Dengan es orang Amerika memang aneh, tetapi aku menikmati penerbangan kelas 1 itu. Aku berubah kembali 1 jam yang lalu. Aku berdeham. Itu sangat membantu, apa yang kau katakan, tentang berfokus pada sesuatu yang penting. Aku merasa canggung mengatakan itu kepadanya karena aku ingat semua yang dia katakan kepadaku ketika aku sedang dalam wujud elang, tentang perjalanannya dengan ayah, bagaimana dia tersesat di bawah tanah, jatuh sakit di Venice, menjerit seperti bayi saat menemukan kalajengking di kaos kakinya. Cukup banyak amunisi yang bisa dipakai untuk mengolok-oloknya, tetapi anehnya aku tak ingin melakukannya. Caranya mencurahkan seluruh jiwanya dalam kisah-kisah itu. Mungkin dia pikir aku tidak akan memahaminya karena aku masih berwujud elang, tetapi dia begitu jujur, begitu terbuka, dan dia melakukan semua itu untuk menenangkanku. Jika dia tidak memberiku sesuatu untuk dipikirkan, mungkin aku masih berburu tikus ladang di atas Potomac. Carter berbicara tentang ayah seakan perjalanan mereka bersama-sama bukan hanya mengasyikkan, melainkan juga sebuah tugas, dengan Carter yang selalu berjuang untuk tetap bersikap menyenangkan dan memperlihatkan perilaku terbaik, tanpa seorang teman pun untuk diajak bersantai atau mengobrol. Ayah, harus kuakui, adalah seseorang yang pengaruhnya sangat kuat. Kau harus berusaha keras untuk berhenti mencoba mendapatkan persetujuannya untuk segala hal. Tidak diragukan lagi dari mana aku mendapatkan kepribadian karismatik dan memukau ini. Aku hanya bertemu dengannya 2 kali setahun, dan meskipun begitu aku harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi hari itu. Untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya apakah Carter benar-benar memiliki kehidupan yang lebih baik. Maukah aku menukar hidupku dengan hidupnya? Aku juga memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang akhirnya telah mengubahku kembali ke bentuk manusia. Aku tidak memikirkan ayah sama sekali. Aku membayangkan ibu hidup, membayangkan kami berjalan di Oxford Street bersama-sama, memandangi etalase toko sambil mengobrol dan tertawa sejenis hari normal yang tidak akan pernah kami lalui bersama. Suatu keinginan yang mustahil, aku tahu. Namun, cukup kuat untuk mengingatkan tentang siapa diriku yang sebenarnya. Aku tidak mengatakan semua itu, tetapi Carter mengamati wajahku, dan aku merasa dia bisa membaca pikiranku sedikit terlalu baik. Aku meneguk coke. Omong-omong, kau melewatkan makan siang. Kau tidak mencoba untuk membangunkanku? Di seberang lorong, Bast beserdawa. Dia baru saja selesai dengan piring salmonnya dan terlihat cukup menikmatinya. Aku bisa memunculkan friskies, dia menawarkan. Atau roti lapis keju. Tidak, terima kasih, gumam Carter. Dia tampak merana. Ya ampun, Carter, kataku. Kalau terpaksa, aku masih punya beberapa potong pizza bukan itu, katanya. Dan, dia bercerita kepada kami bagaimana banyak hampir ditangkap oleh Seth. Berita itu membuatku sesak napas. Aku merasa seolah terjebak dalam bentuk elang lagi, tidak mampu berpikir jernih. Ayah terjebak dalam piramida merah? Amos yang malang digunakan sebagai semacam alat? Aku menatap Best untuk mencari dukungan. Apa tidak ada yang bisa kami lakukan? Ekspresinya muram. Entahlah.
Kekuatan Seth akan mencapai puncak pada hari ulang tahunnya, dan matahari terbit adalah saat yang paling menguntungkan untuk sihir. Kalau dia mampu menghasilkan satu ledakan energi badai yang besar pada saat matahari terbit hari itu menggunakan tidak hanya sihirnya sendiri, tapi menambahnya dengan kekuatan dewa-dewi lain yang berhasil dia perbudak, kekacauan yang bisa dilepaskannya hampir tak terbayangkan. Dia bergidik. Carter, kau bilang iblislah yang memberinya ide ini? Kelihatannya begitu, ujar Carter. Atau, dia mengubah rencana semula, semacam itulah. Dia menggeleng. Kedengarannya tidak seperti Seth. Aku terbatuk. Apa maksudmu? Dia persis seperti Seth. Tidak, Bast berkeras. Ini mengerikan, bahkan bagi dirinya. Seth ingin menjadi raja, tapi ledakan seperti itu mungkin tidak akan meninggalkan apapun baginya untuk diperintah. Ini hampir seperti. Dia berhenti sendiri, apa yang ada dalam pikirannya sepertinya terlalu mengerikan. Aku tidak mengerti, tapi kita akan segera mendarat. Kalian harus bertanya kepada Todd. Kau membuatnya terdengar seolah kau tidak akan ikut, kataku. Todd dan aku bukan teman baik. Peluang kalian untuk bertahan hidup mungkin lebih bal lampu sabuk pengaman menyala. Kapten mengumumkan bahwa kami sudah mulai turun ke Memphis. Aku mengintip keluar jendela dan melihat sebuah sungai coklat yang luas melintasi dataran sebuah sungai yang lebih besar daripada sungai manapun yang pernah kulihat. Hal itu mengingatkanku dengan tidak nyaman kepada seekor ular raksasa. Para pramugari datang dan menunjuk ke piring makan siang. Sudah selesai, sayang? Tampaknya begitu, kataku murung. Memphis belum memasuki musim dingin. Pohon-pohonnya hijau dan langitnya biru cerah. Kami memaksa Bast untuk tidak meminjam mobil kali ini, jadi dia setuju untuk menyewanya, selama dia bisa mendapat sebuah mobil konvertibel. Aku tidak bertanya dari mana dia punya uang, tetapi tak lama kemudian kami sudah meluncur di jalanan Memphis yang hampir kosong dengan mobil BMW kami. Aku hanya mengingat beberapa bagian kota. Kami melewati sebuah lingkungan yang mungkin merupakan setting dari film Gone with the Wind, rumah-rumah besar berwarna putih di halaman rumput yang luas, dinaungi pohon cemara, meskipun pemandangan itu agak rusak karena ada patung plastik Sinterklas di atapnya. Di blok berikutnya, kami hampir terbunuh oleh seorang wanita tua yang mengendarai kedelai keluar dari parkiran gereja. Bast berbelok dan membunyikan klakson, tetapi wanita itu hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Keramahan khas selatan, kurasa. Beberapa blok setelahnya, rumah-rumah berubah menjadi gubuk yang kumuh. Aku melihat dua anak laki-laki Afroamerika mengenakan celana jeans dan kaos ketat, duduk di teras depan rumah mereka, memainkan gitar akustik dan bernyanyi. Suara mereka terdengar begitu merdu, aku tergoda untuk berhenti. Pada tikungan berikutnya, berdiri restoran dari batu bata dengan tanda yang dilukis tangan dan terbaca, ayam waffle. Ada antrean sekitar 20 orang di luar. Kalian orang Amerika memiliki cita rasa aneh. Planet apa lagi ini? Tanyaku. Carter menggeleng. Dan, di mana Todd tinggal? Bast mengendus udara dan berbelok ke kiri, ke sebuah jalan yang disebut Poplar. Kita semakin dekat. Setahuku, Todd akan mencari sebuah pusat pembelajaran. Sebuah perpustakaan, mungkin, atau tempat buku rahasia di makam penyihir. Tidak banyak tempat-tempat seperti itu di Tennessee, tebak Carter. Lalu, aku melihat sebuah tanda dan tersenyum lebar. Universitas Memphis, mungkin? Bagus, Sadiel gumam Bast. Carter cemberut ke arahku. Anak malang itu merasa iri. Beberapa menit kemudian, kami berjalan melewati bangunan kampus di sebuah perguruan tinggi kecil, bangunan bata merah dan halaman yang luas. Tempat itu sunyi, kecuali suara orang bermain basket yang menggema di lantai beton. Begitu Carter mendengarnya, dia tersentak. Basket. Oh, ayolah, kataku.
kita harus menemukan Todd. Namun, Carter mengikuti suara bola itu, dan kami membuntutinya. Dia mengitari sudut bangunan dan membeku. Ayo bertanya kepada mereka. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Lalu, aku berbalik dan menjerit. Di lapangan basket, ada 5 pemain tengah bermain basket dengan serius. Mereka mengenakan berbagai macam kaos dari tim Amerika yang berbeda, dan mereka semua tampak antusias untuk menang mendengus dan menggeram satu sama lain, mencuri bola dan mendorong. Oh, dan para pemain itu semuanya babun. Para binatang suci Todd, kata Bas. Kita pasti berada di tempat yang tepat. Salah satu babun memiliki rambut emas berkilau yang jauh lebih pucat dibanding babun lainnya, dan bokong yang lebih, berwarna-warni. Dia mengenakan kaos ungu yang anehnya tampak familiar. Apakah itu kaos Lakers? Aku bertanya, ragu-ragu untuk menyebut nama klub yang menjadi obsesi konyol Carter. Dia mengangguk, dan kami berdua tersenyum. Fufu! Teriak kami. Benar, kami tidak tahu apa-apa tentang si babun. Kami menghabiskan waktu kurang dari 1 hari dengannya, dan waktu kami di rumah Amos tampaknya seperti bertahun-tahun lalu, tetapi aku masih merasa seakan kami bertemu kembali dengan teman lama yang hilang. Fufu melompat ke dalam pelukanku dan berteriak, "Agal-ah!" Dia menarik-narik rambutku, mencari kutu, kurasa, jangan berkomentar, Carter, dan dia pun jatuh ke tanah, memukul-mukulnya untuk menunjukkan betapa senangnya dia. Bas tertawa. Dia bilang kau berbau seperti flamingo. Kau bicara bahasa babun? Tanya Carter. Sang Dewi mengangkat bahu. Dia juga ingin tahu kemana saja kalian. Kemana saja kami? Kataku. Yah, pertama-tama, katakan kepadanya aku telah menghabiskan bagian baik dari hari ini sebagai elang, bukan flamingo dan tidak berakhiran O, jadi tidak harus berada pada daftar makanannya. Kedua tunggu. Bas menoleh kepada Fufu dan berkata, agak lalu, dia kembali menatapku. Baiklah, silakan. Aku mengerjap. Oke, NG, dan kedua, kemana saja dia? Bas menyampaikan semua ini dalam gerutuan tunggal. Fufu mendengus dan menyambar bola basket, yang membuat teman-teman babunnya bersorak-sorai dengan menggonggong, menggaruk, dan menggeram. Dia terjun ke sungai dan berenang pulang, Bas menerjemahkan, tapi saat dia sampai, rumah itu sudah hancur dan kita pergi. Dia menunggu Amos kembali, tapi dia tidak kunjung datang. Jadi, Fufu pergi ke kediaman Todd. Kaum babun berada di bawah perlindungannya, begitulah. Kenapa? Tanya Carter. Maksudku, jangan tersinggung, tapi Todd adalah dewa pengetahuan, kan? Babun adalah hewan yang sangat bijaksana, kata Bas. Agel Fufu menarik hidungnya, kemudian berbalik sehingga bokongnya yang berwarna-warni itu menghadap ke arah kami. Dia melempar bola basket kepada teman-temannya. Mereka mulai memperebutkan bola itu, menunjukkan taring satu sama lain dan menampar kepala masing-masing. Bijaksana? Tanyaku. Yah, mereka bukan kucing, maaf, tambah Bas. Tapi, ya, bijaksana. Fufu bilang segera setelah Carter menepati janjinya, dia akan membawa kalian kepada profesor. Aku mengerjap. Profesor, oh, maksudmu, benar. Janji apa? Tanya Carter. Sudut mulut Bas bergetar. Tampaknya, kau berjanji untuk menunjukkan keterampilan basketmu. Mata Carter membelalak waspada. Kita tidak punya waktu, oh, baiklah, janji Bas. Lebih baik aku pergi sekarang. Tapi, kemana, Bas? Tanyaku, karena aku tidak ingin dipisahkan lagi darinya. Bagaimana kami akan menemukanmu? Sorot matanya berubah menjadi sesuatu seperti rasa bersalah, seolah dia baru saja menyebabkan kecelakaan yang mengerikan. Aku akan mencari kalian ketika kalian keluar kalau kalian keluar.
Apa yang kau maksud dengan kalau? Tanya Carter, tetapi Buzz sudah berubah menjadi Muffin dan berlari pergi. Hufu menyala kepada Carter dengan mendesak. Dia meraih tangan Carter, menariknya ke lapangan. Para babun segera memisahkan diri menjadi dua tim. Setengahnya melepas kaos mereka. Setengah yang lain tetap memakainya. Carter, malangnya, berada di tim yang tidak memakai kaos, dan Hufu membantunya menarik bajunya, memperlihatkan dadanya yang kurus. Mereka mulai bermain. Baik, aku tidak tahu apa-apa tentang basket. Namun, aku cukup yakin pemain basket yang baik tidak seharusnya tersandung sepatu pemain lain, atau menangkap umpan dengan dahi, atau mendribel, apa istilah itu benar, dengan kedua tangan seolah membelai anjing gila. Namun, cara Carter bermain persis seperti itu. Para babun menabraknya secara harfiah. Mereka mencetak poin demi poin selagi Carter terhuyung ke belakang dan ke depan, terkena bola setiap kali bola itu datang mendekat, tersandung kaki para babun sampai dia begitu pusing, berputar-putar, dan terjatuh. Para babun berhenti bermain dan memandanginya dengan tatapan tak percaya. Carter terbaring di tengah-tengah lapangan, bermandikan keringat dan terengah-engah. Babun yang lain menatap Hufu. Cukup jelas apa yang mereka pikirkan. Siapa yang mengundang manusia ini? Hufu menutupi matanya karena malu. Carter, kataku dengan gemas, selama ini kau selalu membicarakan basket dan Lakers, tapi ternyata kau benar-benar sampah dikalahkan oleh para monyet. Dia mengerang sedih. Itu permainan kegemaran ayah. Aku menatapnya. Permainan favorit ayah. Ya Tuhan, mengapa hal itu tak terpikirkan olehku? Rupanya, dia mengira tindakan diamku sebagai kritik lebih lanjut. Aku dapat memberitahumu setiap statistik NBA yang kau inginkan, katanya agak putus asa. Rebound, assist, persentase lemparan bebas. Babun lain kembali ke permainan mereka, mengabaikan Carter dan Hufu. Hufu mengeluarkan suara jijik, setengah muntah dan setengah menyalak. Aku memahami perasaannya, tetapi aku maju dan menawarkan tanganku kepada Carter. Ayolah. Tak masalah. Kalau saja aku punya sepatu yang lebih baik, usulnya. Atau kalau aku tidak terlalu lelah. Carter, kataku sambil menyeringai, itu tidak masalah. Dan, aku tidak akan menceritakan sedikit pun tentang ini kepada ayah ketika kita menyelamatkannya. Dia menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Yah, aku memang luar biasa. Lalu, dia meraih tanganku, dan aku mengangkatnya. Sekarang, demi Tuhan, pakai lagi kemejamu, kataku. Dan, Hufu, sudah saatnya kau mengantarkan kami kepada profesor. Hufu membawa kami ke sebuah gedung penelitian yang kosong. Udara di koridor berbau cuka, dan kelas laboratoriumnya yang kosong tampak seperti kelas sekolah menengah Amerika biasa, bukan jenis tempat yang akan ditinggali seorang dewa. Kami menaiki tangga dan menemukan deretan kantor para profesor. Sebagian besar pintu itu ditutup. Satu pintu dibiarkan terbuka, memperlihatkan ruangan yang tidak lebih besar daripada lemari sapu, dipenuhi buku-buku, sebuah meja kecil, dan satu kursi. Aku bertanya-tanya apakah profesor bersangkutan telah melakukan sesuatu yang buruk sehingga dia mendapatkan kantor kecil seperti ini. Agal Hufu berhenti di depan pintu mahoni yang dipoles, jauh lebih bagus daripada yang lain. Sebuah tulisan nama yang baru dibuat berkilauan di kaca, Dr. Todd. Tanpa mengetuk, Hufu membuka pintu dan mengendap-endap ke dalam. Setelahmu, manusia ayam, kataku kepada Carter. Dan, ya, aku yakin dia menyesal telah bercerita tentang kejadian tersebut. Namun, aku tidak bisa sepenuhnya berhenti menggodanya. Ada reputasi yang harus kupertahankan. Aku mengira akan memasuki lemari sapu lagi. Sebaliknya, kantor itu berukuran sangat besar. Tinggi langit-langitnya setidaknya 10 meter, dengan satu sisi dinding yang sepenuhnya kaca,
memperlihatkan langit Memphis. Tangga logam menuju loteng didominasi teleskop raksasa dan, dari suatu tempat di atas sana, terdengar suara gitar listrik yang dimainkan dengan buruk. Dinding lain kantor itu ditutupi rak buku. Meja kerja disesaki dengan peralatan-peralatan aneh, set percobaan kimia, komputer yang baru dirakit setengah, boneka binatang dengan kabel listrik yang mencuat dari kepala mereka. Ruangan itu berbau daging sapi yang dimasak, tetapi aroma asapnya lebih tajam daripada yang pernah kucium selama ini. Yang paling aneh dari semuanya, tepat di depan kami, setengah lusin burung berleher panjang ibis duduk di belakang meja seperti resepsionis, mengetik di laptop dengan paruh mereka. Carter dan aku saling pandang. Sesaat, aku kehilangan kata-kata. "Ada!" Khufu memanggil. Di loteng, suara gitar listrik itu berhenti. Seorang pria ceking berusia 20-an muncul, membawa gitar listrik di tangan. Dia berambut pirang kusut seperti Khufu, dan mengenakan jas lab putih yang kotor di atas jeans pudar dan kaos hitam. Awalnya, kukira ada darah yang menetes dari sudut mulutnya. Lalu, aku menyadari itu semacam saus daging. Menarik. Dia memecahkan suasana dengan seringai lebar. "Aku telah menemukan sesuatu, Khufu. Kota ini bukan Memphis, Mesir." Khufu menatapku dari samping, dan aku bisa bersumpah ekspresinya berarti aduh. Aku juga menemukan bentuk baru sihir yang disebut musik blues, lanjut pria itu. Dan barbeku. "Ya, kau harus mencoba barbeku." Khufu tampak tidak terkesan. Dia naik ke atas rak buku, mengambil sekotak Cheerios, dan mulai mengunyah. Pria bergitar itu meluncur turun dengan keseimbangan sempurna dan mendarat di depan kami. "Isis dan Horus," katanya. "Rupanya kalian telah menemukan tubuh perantara yang baru." Matanya memiliki selusin warna, bergerak seperti kaleidoskop, dengan efek yang menghipnosis. Aku jadi tergagap. "NG, kami tidak." "Oh, aku tahu," katanya. "Mencoba untuk berbagi tubuh? Jangan berpikir aku bisa tertipu semenit pun, Isis. Aku tahu kau yang menguasai tubuh itu. Tapi, dia tidak menguasaiku?" Aku memprotes. "Namaku Sadie Kane." "Kutebak kau pasti Todd?" Dia mengangkat alis. "Kau mengaku tidak mengenalku?" "Tentu saja aku Todd. Juga disebut Jehuti. Juga disebut aku menahan tawa." "Jahoti?" Todd kelihatan tersinggung. "Di Mesir kuno, itu nama yang bagus. Orang-orang Yunani memanggilku Todd. Lalu, mereka mencampur adukan Kanka dengan dewa mereka, Hermes. Bahkan, mereka memiliki keberanian untuk mengubah nama kota suciku menjadi Hermopolis, meskipun sudah jelas kami adalah dua dewa yang berbeda. Percayalah, kalau kau pernah bertemu Hermes, teriak Khufu dengan mulut penuh Cheerios. "Kau benar," Todd menyetujui. Aku mulai keluar jalur. "Jadi, kau mengaku sebagai Sadie Kane." Dan dia mengayunkan jari ke arah Carter yang sedang menonton para ibis mengetik dengan laptop mereka. "Kurasa kau bukan Horus." "Carter Kane," kata Carter, masih terganggu dengan pemandangan ibis-ibis itu. "Apa itu?" Ekspresi Todd berubah cerah. "Yah, mereka disebut komputer." "Luar biasa, bukan?" "Rupanya tidak. Maksudku apa yang diketik burung-burung itu?" Carter memicingkan mata dan membaca tulisan di layar. "Sebuah risalah pendek tentang evolusi ya? Esai ilmiahku, jelas Todd. Aku mencoba untuk mengerjakan beberapa proyek sekaligus. Sebagai contoh, apa kau tahu universitas ini tidak menawarkan jurusan astrologi atau keahlian lintah? Mengejutkan! Aku berniat untuk mengubahnya. Aku sedang merenovasi markas baru sekarang, di dekat sungai. Tak lama lagi, Memphis akan menjadi pusat ilmu pengetahuan." "Itu brilian," kataku setengah hati.
Kami butuh bantuan untuk mengalahkan Set. Para iblis berhenti mengetik dan menatapku. Todd menyeka saus barbeku dari mulutnya. Kau punya nyali untuk menanyakan hal itu setelah apa yang kita alami terakhir kali? Terakhir kali? Aku mengulangi dengan bingung. Aku memiliki catatan di sini, di suatu tempat. Todd menepuk saku jas labnya. Dia mengeluarkan sepotong kertas kusut dan membacanya. Bukan, ini daftar belanjaan. Dia melemparkan kertas kusut itu melewati bahunya. Begitu jatuh ke lantai, kertas itu menjadi roti gandum, teko susu, dan 6 kaleng Mountain Dew. Todd memeriksa lengan bajunya. Aku menyadari noda pada mantelnya adalah kata-kata, dicetak dalam setiap bahasa. Noda itu bergerak dan berubah, membentuk hieroglif, kata-kata dalam bahasa Inggris, simbol demotik. Dia mengibaskan noda dari kerahnya dan 7 huruf jatuh ke lantai, membentuk sebuah kata, crawdad, udang karang. Kata itu berubah menjadi seekor krustasea berlendir, seperti udang, yang meregangkan kaki-kakinya hanya sesaat sebelum salah satu iblis menyambarnya. Ah, sudahlah, kata Todd akhirnya. Aku hanya akan memberitahumu versi singkatnya. Untuk membalaskan dendam ayahnya, Osiris, Horus menantang Set untuk berduel. Pemenangnya akan menjadi raja para dewa. Horus menang, ujar Charter. Kau ingati tidak, aku pernah membacanya di suatu tempat. Dan apakah kau ingat bahwa, tanpa bantuanku, Isis dan kau pasti sudah mati? Oh, aku mencoba mencari solusi untuk mencegah pertempuran itu. Itu salah satu tugasku, kau tahu, untuk menjaga keseimbangan antara keteraturan dan kekacauan. Tapi, tidak Aak, Isis meyakinkanku untuk membantumu karena Set sudah terlalu kuat. Dan, pertempuran itu hampir menghancurkan dunia. Dia terlalu banyak mengeluh, kata Isis dalam kepalaku. Situasinya tidak seburuk itu, kok. Tidak terlalu buruk? Tuntut Todd, dan aku punya firasat dia bisa mendengar suara Isis sepertiku. Set menusuk mata Horus sampai keluar. Au! Charter berkedip. Ya, dan aku menggantinya dengan mata baru yang terbuat dari cahaya bulan. Mata Horus simbolmu yang terkenal. Aku yang memberikannya kepadamu, terima kasih banyak. Dan, saat kau memotong kepala Isis tunggu. Charter melirikku. Aku memotong kepalanya. Aku menjadi lebih baik, Isis meyakinkanku. Hanya karena aku menyembuhkanmu, Isis kata Todd. Dan, ya, Charter, Horus, apapun kau menyebut dirimu, kau begitu marah, kau memotong kepalanya. Kau ceroboh, kau ingin melawan Set padahal kau masih lemah, dan Isis mencoba menghentikanmu sehingga membuatmu begitu marah, lalu kau mengambil pedangmu ya, intinya, kalian hampir membunuh satu sama lain sebelum kau bisa mengalahkan Set. Kalau kalian mulai berhadapan dengan Sang Raja Merah, berhati-hatilah. Dia akan menggunakan kekacauan untuk mengadu domba kalian. Kita akan mengalahkan dia lagi, Isis berjanji. Todd hanya cemburu. Diam, kataku dan Todd pada waktu bersamaan. Todd menatapku heran. Jadi, Sadie, kau mencoba untuk tetap memegang kendali. Ini tidak akan berlangsung lama. Kau mungkin keturunan Fir'aun, tapi Isis adalah penipu. Haus kekuasaan aku dapat menahannya, kataku, dan aku harus menggunakan semua kemampuanku untuk mencegah Isis melontarkan kata-kata penghinaan. Todd meraba senar gitarnya. Jangan terlalu yakin. Isis mungkin mengatakan dia akan membantu mengalahkan Set. Apakah dia juga memberitahumu alasan Set lepas kendali pada awalnya? Isis mengusir raja pertama kami. Maksudmu, Ra? Ujar Charter. Bukankah dia menjadi tua dan memutuskan untuk meninggalkan bumi? Todd mendengus. Dia sudah tua, ya, tapi dia dipaksa untuk pergi. Isis bosan menunggu dia pensiun. Dia ingin suaminya, Osiris, menjadi raja.
dia juga menginginkan kekuasaan lebih. Jadi, suatu hari, ketika Ra sedang tidur, diam-diam Isis mengumpulkan sedikit air liur dewa matahari itu. "Liuh," kataku. "Sejak kapan air liur membuatmu kuat?" Thoth merengut kepadaku. "Kau mencampur ludah Ra dengan tanah liat untuk menciptakan ular berbisa." Malam itu, ular tersebut menyelinap ke kamar Ra dan menggigit pergelangan kakinya. Tidak ada sihir, bahkan milikku, yang bisa menyembuhkannya. "Dia akan mati, dewa bisa mati?" tanya Charter. "Oh, ya," kata Thoth. "Tentu saja setelah waktu yang lama kami akan bangkit kembali dari Duat pada akhirnya." Tapi, racun itu menyelusup jauh ke dalam jiwa Ra. Isis, tentu saja, bertindak seolah tidak bersalah. Dia menangis melihat Ra kesakitan. Dia mencoba membantu dengan sihirnya. Akhirnya, dia memberitahu Ra bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Ra harus memberitahukan nama rahasianya. "Nama rahasia?" tanyaku. "Seperti Bruce Wayne?" "Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki nama rahasia," kata Thoth. "Bahkan dewa. Mengetahui nama rahasia suatu makhluk berarti memiliki kekuasaan atas makhluk itu." Isis berjanji bahwa dengan nama rahasia Ra, dia bisa menyembuhkannya. Ra begitu kesakitan, jadi dia setuju. Dan Isis menyembuhkannya. Tapi itu membuat Isis berkuasa atas Ra, tebak Charter. "Kekuasaan yang besar," kata Thoth. Dia memaksa Ra mundur ke langit, membuka jalan bagi kekasihnya, Osiris, untuk menjadi raja baru para dewa. Set pernah menjadi letnan yang penting bagi Ra, jadi dia tidak tahan melihat saudaranya, Osiris, menjadi raja. Hal ini membuat Set dan Osiris bermusuhan, dan disinilah kita 5.000 tahun kemudian, masih menghadapi perang yang sama, semua karena Isis. "Tapi, itu kan bukan salahku," kataku. "Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu." "Benarkah?" tanya Thoth. "Bukankah kau rela melakukan apapun demi menyelamatkan keluargamu, bahkan kalau itu mengganggu keseimbangan kosmos?" Mata kaleidoskopnya terkunci padaku, dan aku merasakan gelombang pembangkangan. Ya, mengapa aku tidak boleh membantu keluargaku? Siapa orang gila yang memakai jas lab ini, yang mendikteku apa yang boleh kulakukan dan mana yang tidak? Lalu, aku sadar bahwa aku tidak tahu siapa yang berpikir, Isis atau aku. Kepanikan mulai muncul di dadaku. Jika aku tidak bisa memisahkan pikiranku sendiri dari pikiran Isis, berapa lama lagi sebelum aku benar-benar menjadi gila? "Tidak, Thoth," ujarku parau. "Kau harus mempercayaiku. Aku yang memegang kendali aku, Sadie dan aku butuh bantuanmu." Set menawan ayah kami. Maka aku menceritakan semuanya, segala peristiwa mulai dari British Museum hingga penglihatan Charter di Piramida Merah. Thoth mendengarkan tanpa berkomentar, tetapi aku bersumpah ada noda baru yang muncul di jas labnya saat aku berbicara, seolah beberapa dari kata-kataku ada yang ditambahkan ke dalam campuran itu. "Kumohon, paling tidak periksalah sesuatu untuk kami," aku mengakhiri. "Charter, serahkan buku itu." Charter merogoh tasnya dan mengeluarkan buku yang kami curi di Paris. "Kau menulis ini, kan?" katanya. Buku itu memberitahukan bagaimana cara mengalahkan Set. Thoth membuka halaman papirus. "Oh, sayang. Aku benci membaca karya lamaku. Lihatlah kalimat ini. Aku tidak akan pernah menulis dengan gaya seperti itu." Sekarang dia menepuk saku jas labnya. "Pena merah ada yang punya?" Isis melawan kemauanku, bersikeras bahwa kami harus meledakkan sesuatu ke arah Thoth. "Satu bola api," dia memohon. "Hanya satu bola api sihir yang sangat besar, tolonglah." Aku tidak bisa mengatakan aku tidak tergoda, tetapi aku terus memegang kendali. "Dengar, Thoth," kataku. "Jahooti, apapun.
Seth akan menghancurkan paling sedikit Amerika Utara, mungkin dunia. Jutaan orang akan mati. Kau bilang kau peduli tentang keseimbangan. Kau akan membantu kami atau tidak? Untuk sesaat, satu-satunya suara di ruangan itu adalah paruh iblis yang menekan-nekan keyboard. Kau berada dalam kesulitan, Hope menyetujui. Jadi, aku bertanya, menurutmu kenapa ayahmu menempatkanmu di posisi ini? Kenapa dia melepaskan para dewa? Aku nyaris berkata untuk menghidupkan ibu kembali. Namun, aku tidak lagi mempercayai alasan itu. Ibuku melihat masa depan, tebakku. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Kurasa dia dan ayah sedang berusaha untuk menghentikannya. Mereka pikir satu-satunya cara adalah dengan melepaskan para dewa. Meskipun menggunakan kekuatan para dewa bisa sangat berbahaya bagi manusia, desak Hope, dan melawan hukum Dewan Kehidupan Hukum yang telah dibuat Iskandar atas perintahku. Aku teringat sesuatu yang dikatakan ketua lektor tua itu kepadaku di aula zaman. Dewa memiliki kekuatan besar, tapi hanya manusia yang memiliki kreativitas. Kurasa ibuku telah meyakinkan Iskandar bahwa aturan itu salah. Mungkin dia tidak bisa mengakuinya secara terbuka, tapi ibu telah membuatnya berubah pikiran. Apapun yang akan terjadi pastilah begitu buruk, dewa dan manusia akan saling membutuhkan. Dan, apa yang akan terjadi? Tanya Hope. Kebangkitan Seth? Nadanya seperti seorang guru yang mencoba membuat pertanyaan jebakan. Mungkin, kataku hati-hati, tapi aku tidak tahu. Di atas rak buku, Hufu beserdawa. Dia memamerkan taringnya dalam seringai asal-asalan. Kau benar, Hufu, renung Todd. Dia tidak terdengar seperti Isis. Isis tidak akan pernah mengakui dia tidak tahu sesuatu. Aku harus mengatupkan tangan hayalanku di atas mulut Isis. Hope melemparkan buku itu kepada Charter. Mari kita lihat apa kau bisa bertindak sebaik kau berbicara. Aku akan menjelaskan buku mantra itu, asalkan kau membuktikan kepadaku bahwa kau benar-benar memiliki kontrol atas dewamu, bahwa kau tidak hanya mengulangi pola lama yang sama. Sebuah ujian? Tanya Charter. Kami terima. Tapi, tunggu, aku memprotes. Mungkin karena dia tidak bersekolah di sekolah umum, Charter tidak sadar bahwa ujian biasanya adalah hal yang buruk. Bagus, kata Hope. Ada sebuah benda berkekuatan tinggi yang kubutuhkan dari makam seorang penyihir. Bawakan kepadaku. Makam penyihir yang mana? Tanyaku. Hope mengambil sepotong kapur dari jas labnya dan menuliskan sesuatu di udara. Sebuah pintu terbuka di depannya. Bagaimana kau melakukannya? Tanyaku. Bas bilang kita tidak bisa membuka portal selama hari-hari terkutuk. Makhluk fana tidak bisa, kata Hope. Tapi, dewa sihir bisa. Kalau kalian berhasil, kita akan makan barbeku. Pintu itu menarik kami ke dalam kehampaan yang hitam, dan kantor Hope pun menghilang. 24. Aku meledakkan beberapa sepatu kulit berwarna biru sadi di mana kita? Tanyaku. Kami berdiri di jalan sepi di luar gerbang sebuah rumah besar. Sepertinya, kami masih di Memphis, setidaknya pepohonan, cuaca, dan cahaya sorenya sama. Rumah itu luasnya paling tidak beberapa hektare. Gerbang logam putihnya didesain dengan siluet pemain gitar dan not-not musik. Selain itu, ada jalan masuk yang melengkung menembus pepohonan sampai ke sebuah rumah berlantai 2 dengan serambi bertiang putih. Oh, tidak, ujar Charter. Aku mengenali gerbang-gerbang ini. Apa? Kenapa? Ayah membawaku ke sini sekali. Makam seorang penyihir besar. Hope pasti sedang bercanda. Charter, apa yang kau bicarakan? Apa ada seseorang yang dimakamkan di sini? Dia mengangguk. Ini Graceland. Rumah musisi paling terkenal di dunia.
Michael Jackson tinggal di sini? Bukan, bodoh, ujar Carter. Elvis Presley. Aku tidak yakin apakah harus tertawa atau mengutuk. Elvis Presley. Maksudmu setelan putih berhiaskan rhinestones, rambut berjambul tinggi, koleksi rekaman nenek Elvis yang itu? Carter memandang ke sekelilingnya dengan gugup. Dia menarik pedangnya, meskipun kami tampaknya benar-benar sendirian. Ini tempat dia hidup dan meninggal. Dia dimakamkan di belakang rumah. Aku menatap rumah itu. Jadi, maksudmu Elvis penyihir? Entahlah. Carter mencengkeram pedangnya. Hope memang mengatakan sesuatu tentang musik adalah sejenis sihir. Tapi, ada sesuatu yang tidak benar. Kenapa hanya kita yang ada di sini? Biasanya ada segerombolan turis. Liburan Natal? Tanpa petugas keamanan? Aku mengangkat bahu. Mungkin seperti yang Zia lakukan di Luxor. Mungkin Top mengusir semua orang keluar. Mungkin. Namun, aku tahu Carter masih gelisah. Dia mendorong gerbang, dan gerbang itu terbuka dengan mudah. Ini tidak benar, gumamnya. Tidak benar, aku setuju. Tapi, ayo beri penghormatan. Saat kami masuk, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa rumah sang raja ternyata tidak terlalu mengesankan. Dibandingkan beberapa rumah orang kaya dan terkenal yang pernah kulihat di rumah Elvis tampak sangat kecil. Rumah itu hanya setinggi 2 lantai, dengan serambi bertiang putih dan dinding bata. Patung singa yang konyol mengapit tangga. Mungkin segala sesuatu lebih sederhana pada zaman Elvis, atau mungkin dia menghabiskan semua uangnya untuk pakaian-pakaiannya yang berhiaskan rhinestones. Kami berhenti di kaki tangga. Jadi, ayah membawamu kemari? Tanyaku. Ya. Carter menatap singa itu seakan berharap mereka menyerang. Hampir semua musik favorit ayah adalah blues dan jazz, tapi dia bilang Elvis itu penting karena dia memopulerkan musik Amerika Afrika di kalangan orang kulit putih. Dia membantu menciptakan musik rock and roll. Pokoknya, aku dan ayah sedang di kota untuk simposium atau sesuatu. Aku tidak ingat. Ayah lalu bersikeras mengajakku ke sini. Kau beruntung. Dan ya, mungkin aku mulai memahami bahwa kehidupan Carter dengan ayah tidak semuanya penuh kemewahan dan liburan, tetapi aku masih sedikit cemburu. Bukannya aku ingin melihat Graceland, tentu saja, tetapi ayah tidak pernah bersikeras untuk membawaku ke suatu tempat setidaknya sampai perjalanan ke British Museum ketika dia menghilang. Aku bahkan tidak tahu ayah adalah penggemar Elvis, yang terdengar agak mengerikan. Kami berjalan menaiki tangga. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Aku tidak suka ini, ujar Carter. Aku berpaling dan melihat sesuatu di belakang kami. Aku membeku. Kuraih lengan kakakku. NG, Carter, bicara tentang hal yang tidak kita suka. Datang dari jalan masuk, 2 orang penyihir mengacungkan tongkat sihir mereka. Ke dalam, ujar Carter. Cepat. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengagumi rumah itu. Ada ruang makan di sebelah kiri kami dan ruang tamu ruang musik di sebelah kanan kami, dengan piano dan pintu yang dihiasi kaca patri bermotif merak. Semua perabotan itu serba mewah. Rumah itu berbau seperti orang tua. Benda berkekuatan tinggi, kataku. Di mana? Aku tidak tahu, bentak Carter. Mereka tidak mencantumkan benda berkekuatan tinggi sebagai objek yang harus dilihat selama tur berlangsung. Aku melirik keluar jendela. Musuh kami semakin dekat. Pria di depan mengenakan jeans, kemeja tanpa lengan berwarna hitam, sepatu bot, dan topi koboi lusuh. Dia tampak lebih seperti penjahat daripada seorang penyihir. Temannya berpenampilan serupa, tetapi bertubuh jauh lebih besar, dengan tato di lengan, kepala botak, dan jenggot berantakan. Ketika mereka sudah berjarak 10 meter, pria dengan topi koboi itu menurunkan tongkatnya,
yang berubah menjadi senapan. Yang benar saja, seruku, mendorong Carter ke ruang tamu. Tembakan itu menghancurkan pintu depan Elvis dan membuat telingaku berdengung. Kami berdiri dengan cepat dan berlari ke bagian rumah yang lebih dalam. Kami melewati sebuah dapur kuno, kemudian ke ruangan paling aneh yang pernah kulihat. Dinding belakangnya terbuat dari batu bata yang dililit sulur, air terjun mengalir di sampingnya. Karpet hijaunya kasar, ada di lantai dan di langit-langit, dan mebelnya diukir dengan bentuk binatang yang menyeramkan. Seakan semua itu tidak cukup mengerikan, patung monyet dan singa yang terbuat dari batu ditempatkan secara sistematis di sekitar ruangan. Terlepas dari bahaya yang mengintai kami, tempat ini begitu menyeramkan, aku tidak bisa tidak berhenti dan mengagumi. Tuhan, kataku. Apakah Elvis tak punya selera? Ruang rimba belantara, ujar Carter. Dia menghiasnya seperti ini untuk membuat jengkel ayahnya. Aku bisa menghargai itu. Suara tembakan lain menggelegar di seluruh rumah. Berpencar, ujar Carter. Gagasan yang buruki, aku bisa mendengar penyihir itu berjalan dengan langkah berat melewati deretan kamar, menghancurkan barang-barang saat mereka mendekat. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, ujar Carter. Kau cari benda itu. Ruang penghargaan ada di sebelah sana. Carter, namun, si bodoh itu telah pergi untuk melindungiku. Aku benci ketika dia melakukan itu. Aku harus mengikutinya, atau lari ke arah lain, tetapi aku berdiri mematung dengan kaget ketika dia berbelok dengan pedang terangkat, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan semuanya menjadi tak beres. Blam! Sebuah kilatan hijau membuat Carter berlutut. Sejenak, kukira dia telah ditembak, dan aku harus menahan jeritan. Namun, tak lama kemudian, Carter jatuh dan mulai menyusut, pakaian, pedang, dan semuanya meleleh menjadi hewan kecil berwarna hijau. Kadal yang sebelumnya adalah kakakku berlari ke arahku, memanjat kakiku dan masuk ke genggamanku, dia menatapku putus asa. Dari arah sudut ruangan, sebuah suara kasar berkata, berpencar dan temukan adiknya. Dia pasti berada di sekitar sini. Oh, Carter, bisikku gemas kepada si kadal. Aku pasti akan membunuhmu untuk ini. Aku memasukkan dia ke saku dan berlari. Kedua penyihir itu terus memukul dan menghancurkan jalan yang mereka lalui di sepanjang gracelan, menabrak mebel dan meledakkan benda-benda hingga hancur. Rupanya, mereka bukan penggemar Elvis. Aku merunduk di bawah beberapa tali, merayap menyusuri gang, dan menemukan ruang penghargaan. Hebatnya, ruangan itu penuh dengan penghargaan. Piringan emas memadati dinding. Setelan berhias rhinestones milik Elvis berkilauan di 4 kotak kaca. Ruangan itu remang-remang, mungkin untuk mencegah setelan itu membutakan mata para pengunjung. Musik mengalun lembut dari pelantang yang terletak di langit-langit. Elvis mengingatkan semuanya untuk tidak menginjak sepatu kulitnya yang berwarna biru. Aku mengamati ruangan itu, tetapi tidak menemukan apapun yang tampak ajaib. Setelan jas? Kuharap Todd tidak menyuruhku memakainya. Piringan emas? Bisa menjadi frisbee yang indah, memang, tetapi sepertinya bukan. Jerodo, sebuah suara memanggil dari arah kanan. Seorang penyihir sedang menyusuri gang dan mendekatiku. Aku memelesat menuju pintu keluar lain, tetapi suara di luar pintu itu menyahut, "Ya, aku di sini." Aku terkepung. Carter, bisikku. Terkutuklah otak kadalmu. Dia bergetar gugup di sakuku, tetapi tidak membantu. Aku meraba-raba tas penyihirku dan menggenggam tongkatku. Haruskah aku mencoba menggambar lingkaran sihir? Tidak ada waktu, dan aku tidak ingin berduel 1 lawan 1 dengan 2 penyihir yang lebih tua. Aku harus tetap bergerak. Aku mengeluarkan tongkat kecilku dan mengubahnya menjadi tongkat panjang. Aku bisa membakarnya atau mengubahnya menjadi seekor singa, tetapi apa gunanya?
Tanganku mulai gemetar. Aku ingin meringkuk seperti bola dan bersembunyi di bawah koleksi piringan emas Elvis. Biarkan aku mengambil alih, kata Isis. Aku bisa mengubah musuh-musuh kita menjadi debu. Tidak, kataku. Kau akan membunuh kita berdua. Aku bisa merasakan dia melawan keinginanku, mencoba untuk menerobos keluar. Aku bisa merasakan amarahnya terhadap penyihir-penyihir itu. Berani-beraninya mereka menantang kita. Dengan satu kata, kita bisa menghancurkan mereka. Tidak, pikirku lagi. Lalu, aku teringat sesuatu yang Zia katakan, gunakan apapun yang telah tersedia untukmu. Ruangan itu remang-remang, mungkin jika aku bisa membuatnya lebih gelap. Kegelapan, bisikku. Aku merasa perutku seperti ditarik, dan lampu yang menyala berkedip mati. Musik berhenti. Cahaya yang ada di ruangan itu terus meredup, bahkan sinar matahari yang menembus jendela memudar sampai seluruh ruangan menjadi gelap. Di suatu tempat di sebelah kiriku, penyihir pertama mendesah putus asa. Jerod, bukan aku, Wainel. Jerod bersikeras. Kau selalu menyalahkanku. Wayne menggumamkan sesuatu dalam bahasa Mesir, masih bergerak ke arahku. Aku butuh pengalih perhatian. Aku memejamkan mata dan membayangkan daerah sekitarku. Meskipun gelap, aku masih bisa mendengar Jerod di lorong sebelah kiri, tersandung-sandung dalam kegelapan. Aku merasakan Wayne di sisi lain dinding di sebelah kanan, hanya beberapa langkah dari ambang pintu. Dan, aku bisa membayangkan 4 kotak kaca dengan setelan jas Elvis. Mereka menghancurkan rumahmu, pikirku. Pertahankanlah. Perasaan seperti ditarik di dalam perutku semakin kuat, seolah aku sedang mengangkat beban yang sangat berat. Kemudian kotak kaca itu meledak terbuka. Aku mendengar suara kain kaku yang diseret, seperti layar ditiup angin, dan samar-samar menyadari ada 4 sosok putih pucat yang sedang bergerak, 2 di antaranya menuju pintu. Wayne lah yang kali pertama berteriak saat baju Elvis yang kosong itu menangkapnya. Tembakan pistolnya menerangi kegelapan. Kemudian, di sebelah kiriku, Jerod berteriak kaget. Suara berdebam memberitahuku bahwa dia terguling. Aku memutuskan untuk pergi ke arah Jerod. Lebih baik melawan yang hilang keseimbangan daripada yang membawa senapan. Aku menyelinap melalui pintu dan menyusuri lorong, meninggalkan Jerod yang berteriak-teriak di belakangku. Minggir! Pergi, lawan dia selagi dia jatuh, Isis mendesak. Bakar dia menjadi abu satu. Sebagian diriku tahu dia benar, jika aku meninggalkan Jerod begitu saja, dia akan bangkit dalam waktu singkat dan mengejarku lagi, tetapi tampaknya tidak benar untuk menyakitinya, terutama ketika dia sedang ditangani oleh pakaian Elvis. Aku menemukan pintu dan menghambur keluar, menuju sinar matahari sore. Aku berada di halaman belakang Gracelan. Sebuah air mancur besar berada di dekatnya, dikelilingi nisan kuburan. Yang satu memiliki hiasan api yang terbungkus kaca di bagian atas dan bertabur bunga. Aku menebak itu pasti Elvis. Sebuah makam penyihir. Tentu saja. Kami telah mencari di dalam rumahnya, tetapi benda yang diinginkan Todd pasti berada di makam itu. Namun, benda apa yang sebenarnya kami cari ini? Sebelum aku bisa mendekati kuburan, pintu mendadak terbuka. Pria botak besar dengan jenggot acak-acakan terhuyung keluar. Baju Elvis yang compang-camping melingkari lehernya, seperti sedang digendong. Nah. Penyihir itu melempar seragam tersebut. Suaranya menegaskan kepadaku bahwa dialah yang disebut Jerod. Rupanya, kau hanya seorang gadis kecil. Kau telah menimbulkan begitu banyak masalah, Nona. Dia menurunkan tongkatnya dan melepaskan tembakan sinar hijau. Aku mengangkat tongkatku dan membelokkan tembakan energi itu lurus ke atas. Aku mendengar kicauan terkejut, teriakan seekor merpati dan kadal yang baru tercipta, jatuh dari langit ke dekat kakiku. Maaf, kataku kepadanya.
Gerald menggeram dan melemparkan tongkatnya. Rupanya, dia menghususkan diri pada kadal karena tongkatnya berubah menjadi naga komodo seukuran taksi London. Monster itu menyerangku dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia membuka rahangnya dan mencoba menggigitku menjadi setengah, tetapi aku hanya punya waktu untuk meletakkan tongkatku di mulutnya. Gerald tertawa. Usaha yang bagus, nak. Aku merasa rahang naga tersebut menekan tongkatku. Hanya dalam hitungan detik sebelum kayu itu patah, kemudian aku akan menjadi cemilan naga komodo itu. Sedikit bantuan, aku berkata kepada Isis. Hati-hati, dengan sangat hati-hati, aku meraih kekuatannya. Melakukan itu tanpa membiarkan Isis mengambil alih diriku terasa seperti naik papan selancar di atas gelombang pasang dan berusaha mati-matian untuk tetap berdiri. Aku merasa memiliki 5.000 tahun pengalaman, pengetahuan, dan, tentu saja, kekuasaan dalam diriku. Dia menawariku pilihan, dan aku memilih yang paling sederhana. Aku menyalurkan kekuatan melalui tongkatku dan merasakan panas menjalar di tanganku, bersinar putih. Naga itu mendesis dan berdeguk ketika tongkatku memanjang, memaksa rahang makhluk itu terbuka lebih lebar, lebih luas, kemudian, boom. Naga itu hancur menjadi serpihan kayu dan apa yang tadinya merupakan tongkat Gerald, berhamburan di sekitarku. Gerald hanya memiliki waktu sesaat untuk terpana sebelum aku melemparkan tongkatku dan menghantam dahinya dengan kuat. Bola matanya berputar, dan dia terjatuh di trotoar. Tongkatku pun kembali ke tanganku. Momen itu akan berakhir indah tetapi aku melupakan Wayne. Penyihir bertopi koboi itu terhuyung-huyung keluar pintu, hampir tersandung temannya, tetapi dia pulih secepat kilat. Dia berteriak, angin, dan tongkatku terbang dari tanganku ke tangannya. Dia tersenyum kejam. Perjuangan yang bagus, sayang. Tapi, sihir elemen selalu yang tercepat. Dia menancapkan kedua ujung tongkat, miliknya dan milikku, ke atas jalan setapak. Sebuah gelombang terbentuk, seolah jalan setapak itu berubah menjadi cairan, menjatuhkanku dan mementalkan tongkat sihirku. Aku merangkak mundur dengan tangan dan lututku, tetapi aku bisa mendengar Wayne merapal mantra, memanggil api dari tongkatnya. Talinya, kata Isis. Setiap penyihir membawa tali. Kepanikan membuat pikiranku kosong, tetapi tanganku secara naluriah meraih tas sihirku. Aku menarik keluar sedikit benang. Hampir menyerupai tali, tetapi hal itu memicu sebuah ingatan sesuatu yang Zia lakukan di Museum New York. Aku melemparkan benang itu kepada Wayne dan meneriakkan sebuah kata yang dibisikkan Isis, tas. Sebuah hieroglif berwarna emas terbakar di udara, di atas kepala Wayne. Benang itu melecut ke arahnya seperti ular yang marah, tumbuh lebih panjang dan tebal saat ia terbang. Mata Wayne melebar. Dia terhuyung mundur dan menembakkan api dari kedua tongkat, tetapi tali itu terlalu cepat. Ia mencambuk di sekitar pergelangan kaki Wayne, membuatnya terguling ke samping, lalu mulai membelit seluruh tubuhnya sampai dia terbungkus dalam kepompong benang dari dagu sampai ke jari kaki. Dia memberontak dan berteriak dan memakiku dengan sebutan yang beberapa di antaranya sangat tidak menarik. Aku berdiri dengan goyah. Gerald masih pingsan. Aku mengambil tongkatku, yang terjatuh di samping Wayne. Dia terus berusaha melawan benang itu dan memaki dalam bahasa Mesir, yang terdengar aneh dengan aksen Amerika Selatannya. Selesaikan pekerjaanmu, Isis memperingatkan. Dia masih bisa berbicara. Dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkanmu. Apil teriak Wayne. Airi kejul bahkan, perintah kejunya tidak bekerja. Kupikir kemarahannya telah menyebabkan keseimbangan sihirnya hilang, sehingga mustahil untuk fokus, tetapi aku tahu dia akan segera pulih. Diam, kataku. Suara Wayne tiba-tiba berhenti. Dia terus menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku bukan musuhmu, kataku. Tapi, aku juga tidak bisa membiarkanmu membunuhku.
Sesuatu menggeliat di sakuku, dan aku teringat kepada Carter. Aku mengeluarkannya. Dia tampak baik-baik saja, kecuali kenyataan bahwa dia masih seekor kadal. Aku akan mencoba untuk mengubahmu kembali, kataku. Mudah-mudahan, aku tidak membuat segalanya bertambah buruk. Dia membuat suara serak kecil yang tidak begitu yakin. Aku memejamkan mata dan membayangkan Carter sebagaimana dia seharusnya, anak laki-laki tinggi berumur 14 tahun, berpakaian buruk, sangat manusiawi, sangat menjengkelkan. Carter mulai terasa berat di tanganku. Aku meletakkannya di tanah dan melihat kadal itu tumbuh menjadi gumpalan samar berwujud manusia. Dalam hitungan ketiga, kakakku berbaring tengkurap, pedang dan tas miliknya tergeletak di sampingnya. Dia meludahkan rumput dari mulutnya. Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak tahu, aku mengakui. Kau hanya tampak salah. Terima kasih banyak. Dia berdiri dan memeriksa untuk memastikan bahwa jarinya masih lengkap. Lalu, dia melihat dua penyihir tadi dan ternganga. Apa yang kau lakukan kepada mereka? Hanya mengikat yang satu. Memukul yang lain. Sihir. Tidak, maksudku. Dia tergagap, mencari kata-kata, lalu menyerah dan menunjuk. Aku menatap penyihir-penyihir itu dan menjerit. Wayne tidak bergerak. Mata dan mulutnya terbuka, tetapi dia tidak berkedip atau bernapas. Di sampingnya, Gerald tampak sama kakunya. Sementara kami mengamati, mulut mereka mulai menyala seolah mereka menelan korek api. Dua bola api kecil berwarna kuning muncul dari sela-sela bibir mereka lalu memelesat ke udara, dan menghilang di bawah sinar matahari. Apa-apa itu? Tanyaku. Apa mereka sudah mati? Carter mendekati mereka dengan hati-hati dan meletakkan tangannya di leher Wayne. Ini bahkan tidak terasa seperti kulit. Lebih seperti batu. Tidak, mereka manusiai. Aku tidak mengubah mereka menjadi batu. Carter meraba dahi Gerald di tempat aku memukulnya dengan tongkatku. Dia retak. Apa? Carter mengangkat pedangnya. Bahkan, sebelum aku bisa berteriak, dia mengetukkan gagang pedangnya ke wajah Gerald dan kepala penyihir itu pun pecah menjadi kepingan tanah liat, seperti pot bunga. Mereka terbuat dari tanah liat, ujar Carter. Mereka berdua adalah Shakti. Dia menendang lengan Wayne dan aku mendengar lengan itu hancur di bawah kepompong benang. Tapi, mereka mengucapkan mantra, kataku. Dan berbicara. Mereka nyata. Kami mengawasi Shakti-Shakti itu hancur menjadi debu, tidak meninggalkan apa-apa selain benangku, dua tongkat, dan beberapa pakaian kumuh. Top sedang menguji kita, ujar Carter. Bola api itu, meskipun. Dia mengerutkan kening seolah mencoba mengingat sesuatu yang penting. Mungkin itu adalah sihir yang menggerakkan mereka, tebakku. Sekarang sihir itu terbang kembali kepada tuan mereka seperti rekaman dari apa yang telah mereka lakukan. Ini terdengar seperti sebuah teori yang tepat untukku, tetapi Carter tampak sangat terganggu. Dia menunjuk ke pintu yang meledak di belakang Gracelan. Apakah seluruh rumah kondisinya seperti itu? Lebih buruk. Aku mengamati setelan Elvis yang hancur di bawah pakaian Gerald dan Rhinestonesnya yang berserakan. Mungkin Elvis tidak memiliki selera yang bagus, tetapi aku tetap merasa bersalah karena telah menghancurkan istana sang raja. Jika tempat ini adalah tempat yang penting untuk ayah. Tiba-tiba, sebuah ide membuatku gembira. Apa yang dikatakan Amos ketika dia memperbaiki piring itu? Carter mengerutkan kening. Ini adalah keseluruhan rumah, Sadie. Bukan piring. Aku ingat, kataku. Hai Nem. Sebuah simbol hieroglif emas menyala di telapak tanganku. Aku mengangkatnya dan meniup ke arah rumah. Garis luar seluruh rumah Gracelan mulai menyala. Potongan-potongan pintu terbang kembali ke tempatnya dan mulai memperbaiki diri sendiri.
Sisa-sisa pakaian Elvis yang lusuh menghilang. Wow, ujar Carter. Apa kau pikir bagian dalamnya diperbaiki juga? Pandanganku kabur, dan lututku lemas. Aku pasti sudah ambruk ke lantai jika Carter tidak menangkapku. Tidak apa-apa, katanya. Kau baru saja melakukan sihir yang hebat, Sadie. Itu luar biasa. Tapi, kita bahkan belum menemukan benda yang diinginkan Todd. Ya, ujar Carter. Mungkin kita telah menemukannya. Dia menunjuk makam Elvis, dan aku melihatnya dengan jelas. Kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh beberapa fans yang memujanya kalung dengan salib berwarna perak yang melingkar di atasnya, seperti yang ada di kaos ibu di dalam fotoku yang lama. Sebuah kataku. Simbol Mesir untuk hidup yang kekal. Carter mengangkatnya. Ada gulungan papirus kecil yang terikat pada rantainya. Apa ini? Gumamnya, dan membuka lembaran itu. Dia menatapnya lekat-lekat sampai kupikir dia akan melubangi kertas itu dengan pandangan matanya. Ada apa? Aku melihat melewati bahunya. Lukisan itu tampak cukup kuno. Lukisan seekor kucing emas bertotol-totol yang memegang pisau dengan satu tangan dan memotong kepala seekor ular. Di bawahnya, dengan spidol hitam, seseorang telah menulis, "Teruslah berjuang." Itu tindak kekerasan, bukan? Tanyaku. Menandai sebuah gambar kuno seperti itu? Cukup aneh kalau memang ditinggalkan untuk Elvis. Carter tampaknya tidak mendengar. Aku pernah melihat gambar ini sebelumnya. Gambar ini dilukis dalam banyak makam. Entah kenapa hal itu tak pernah terpikirkan olehku. Aku mengamati foto itu lebih dekat. Sesuatu tentang lukisan itu memang sedikit familiar. Kau tahu apa artinya ini? Tanyaku. Ini kucing Ra, memerangi musuh utama Dewa Matahari, Apophis. Ular itu, kataku. Ya, Apophis adalah perwujudan kekacauan, kataku, mengingat apa yang dikatakan Nut. Carter tampak terkesan, memang seharusnya begitu. Tepat. Apophis bahkan lebih buruk dari Set. Orang-orang Mesir mengira kiamat akan datang saat Apophis memakan matahari dan menghancurkan seluruh dunia. Tapi, kucing itu membunuhnya, kataku penuh harap. Kucing itu harus membunuhnya lagi dan lagi, ujar Carter. Seperti apa yang Todd katakan tentang pola berulang. Masalahnya, aku bertanya kepada ayah suatu waktu apakah kucing itu punya nama dan dia bilang tidak ada yang tahu pasti. Tapi kebanyakan orang menganggapnya Sekhmet, Dewi Singa yang buas. Dia disebut Matara karena dia melakukan pekerjaan kotornya. Dia melihat musuh-musuhnya, dia membunuhnya. Oke. Jadi, kucing di gambar itu tidak terlihat seperti Sekhmet. Ini baru terpikir olehku. Ketika akhirnya menyadari hal itu, aku bergidik. Kucing Ra ini tampak persis seperti Muffin. Ini Bast. Saat itulah tanah bergemuruh. Air mancur peringatan mulai menyala, dan sebuah pintu yang gelap muncul. Ayo, kataku. Aku punya beberapa pertanyaan untuk Todd. Kemudian, aku akan memukul paruhnya.